Assalamualaikum. Hai, perkenalkan namaku Afan. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan namaku Nafa. Aku bersama Nafa akan menjelaskan fisika kelas 10 bab 3 tentang sifat mekanik bahan. Jadi, apa itu sifat mekanik bahan? Sifat mekanik bahan adalah hubungan antara respons atau deformasi bahan terhadap beban yang bekerja. Deformasi adalah perubahan bentuk benda karena adanya gaya-gaya luar yang diberikan. Nah, deformasi dipengaruhi oleh kekuatan, kekerasan, kekenyalan, kekakuan, plastisitas, ketangguhan, dan kelelahan benda. Elastisitas merupakan salah satu sifat mekanik bahan. Jadi, apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut ditiadakan, dibebaskan. Benda yang memiliki sifat elastisitas disebut dengan benda elastis, contohnya bagas dan karet. Sedangkan benda yang tidak memiliki sifat elastisitas, tidak kembali ke bentuk awalnya, disebut dengan benda plastis, contohnya plastisin dan tanah liat. Lalu terdapat dua kategori perubahan pada benda elastisitas akibat adanya gaya. Pertama, kategori regangan, mampatan, dan geseran. Dan kedua, kategori tegangan. Apa itu regangan? Apa itu mampatan dan geseran? Dan apa itu tegangan? Regangan adalah perubahan yang terjadi pada panjang benda karena gaya tarik yang bekerja pada benda atau dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah, sehingga benda mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Ada 3 macam regangan, yakni regangan tarik, regangan tekan, dan regangan geser. Selanjutnya ada mampatan. Mampatan adalah perubahan bentuk yang terjadi pada benda jika ada satu gaya dorong bekerja pada salah satu sisi benda, atau dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Diberikan pada setiap ujung benda dengan arah menuju titik pusat benda, sehingga benda mengalami pemendekan sejauh delta L. Lalu ada geseran. Geseran adalah perubahan bentuk yang terjadi pada benda jika dua sisi yang sama besar dan berlawanan arah diberikan pada setiap bidang sisi. Akibatnya benda mengalami pergeseran sejauh delta L. Kemudian pada kategori kedua, ada tegangan, stres. Misalkan suatu benda dengan panjang L0 dan memiliki luas penampang A, ditarik dengan gaya sebesar F, tegak lurus terhadap penampangnya, mengalami pertambahan panjang sejauh delta L. Besar tegangan yang dialami benda didefinisikan sebagai perbandingan gaya tarik terhadap luas penampang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai modulus yang memiliki 3 macam, yakni modulus elastisitas atau modulus Young, modulus geser, dan modulus bulk. Pertama ada modulus elastisitas atau modulus Young, merupakan perbandingan antara regangan dengan tegangan yang diberikan pada suatu benda. Modulus elastisitas ini menyatakan kekuatan atau ketahanan bahan dalam menerima deformasi elastis. Semakin besar nilai modulusnya, semakin kuat bahan tersebut. Yang kedua ada modulus geser, merupakan perbandingan antara tegangan geser dengan regangan bergeser. Modulus geser dapat dikatakan hampir sama seperti modulus Young, elastisitas, tetapi berbeda pada arah gaya tegangan yang terjadi. Pada tegangan geser, gaya digambarkan secara tangensial, sehingga arah regangan gesernya pun berbeda. Yang terakhir ada modulus bulk. Modulus bulk didefinisikan sebagai perbandingan tekanan terhadap perubahan volume dibagi volume awal benda. Oh iya, jika kalian ingin mengetahui nilai 3 macam modulus tersebut pada beberapa benda, kalian bisa mencarinya di internet atau di buku paket fisikamu. Nah, ini yang ditunggu, hukum Hooke. Bisa kamu jelasin tentang hukum Hooke, Nafa?
Jadi, hukum Hooke ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke. Ia menyatakan bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis bahan, pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, jika suatu pegas yang diberi beban kemudian ditarik sehingga diperoleh suatu simpangan tertentu, kemudian tarikan dilepaskan, pegas akan bergerak bolak-balik melalui titik setimbang. Gerakan yang relatif teratur dan bolak-balik melalui titik setimbang disebut gerak harmonik. Hukum Hooke juga digunakan untuk susunan pegas, yakni susunan seri pegas, susunan paralel pegas, dan susunan seri paralel pegas. Selain hukum Hooke, ada juga hukum kekekalan energi pada sistem pegas. Bunyi hukum kekekalan energi mekanik adalah jika pada suatu sistem bekerja gaya yang bersifat konservatif, energi mekanik sistem akan tetap sama. Yang terakhir nih, ada ketangguhan dan kekerasan bahan. Ketangguhan atau toughness adalah jumlah energi yang dapat diserap material sebelum material tersebut patah. Energi yang diserap kemudian digunakan untuk berdeformasi mengikuti arah pembebanan yang dialami. Selanjutnya, kekerasan atau hardness adalah ukuran ketahanan suatu material terhadap deformasi plastis lokal. Nilai kekerasan tersebut dihitung hanya pada tempat dilakukan pengujian tersebut, lokal. Sedangkan pada tempat lain, mungkin nilai kekerasan suatu material berbeda. Akan tetapi, nilai kekerasan suatu material seringkali diperlakukan homogen, sama untuk satu titik. Jika kalian ingin mengetahui nilai kekuatan maksimum bahan, kalian bisa mencari tabel kekuatan maksimum bahan di internet atau di buku paket fisikamu. Oke deh, cukup sampai di sini penjelasan dariku dan Avan. Kalian bisa mempelajari tentang sifat mekanik bahan di buku paket kalian atau dari internet, seperti rumus-rumus, soal, dan lainnya. Yap, kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kami. Dan apabila materi yang kami sampaikan kurang jelas dan berbelit-belit. Aku Avan. Dan aku Nova. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Aku tutup ya. Bye.